kelima tahun C. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, liturgi minggu ini berbicara tentang panggilan Petrus, juga panggilan dan perutusan Yesaya yang kita temukan dalam bacaan pertama. Sementara dalam bacaan kedua, para rasul melalui khotbahnya menjaring begitu banyak manusia. Mereka bukan lagi penjala ikan, melainkan penjala manusia. Itulah yang akan kita dengarkan dan yang kita renungkan melalui bacaan-bacaan hari ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kabar Anda? Semua tentu dalam keadaan sehat ya. Senang, gembira, semangat. Itulah bagian dari hidup kita. Yang jelas, Tuhan telah memilih kita dan Dia ada bersama kita. Amin. Amin. Nah, mari kita mulai dengan bacaan Injil. Yesus yang sedang berkhotbah dan banyak orang mengikuti Dia, mendengarkan Dia. Untuk menghindari kerumunan banyak orang, Ia naik pada sebuah perahu, dan kebetulan perahunya Simon. Begitu selesai dengan wejangannya, Ia berkata kepada Simon, "Simon, ayo maju lebih jauh lagi." Dalam bahasa Latin, duc in altum. Maju ke tempat yang lebih dalam. Ungkapan ini pernah dipakai oleh Paulus Yohanes yang kedua. Dia mengambil kutipan ini ketika memasuki tahun milenial. Maju ke tempat yang lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, Yesus mengajak kita untuk masuk lebih dalam lagi dengan berani. Jangan takut. Masuk lebih dalam, tebarkan jala untuk menangkap ikan. Kata Yesus kepada Simon. Petrus ragu. Dia berkata, "Semalam-malaman kami di laut ini, satu ekor pun kami tidak dapat. Dan sekarang Engkau menyuruh kami ke tempat yang lebih jauh lagi, ke dalam." Kita bisa membayangkan seorang nelayan yang bekerja semalam-malaman, semalam suntuk, tanpa hasil. Kecewa, itu pasti. Namun, Petrus yang kecewa, dia berkata kepada Yesus, "Atas perintahmu, saya akan lakukan." Dari mana Petrus mendapat inspirasi ini? Bukankah ia kecewa bersama teman-teman yang lainnya? Semalam-malaman di tengah laut tidak mendapatkan satu ekor pun. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak dan kaum muda, di tengah kekecewaan masih bisa melakukan apa yang Yesus katakan kepadanya. Itu Petrus. Ini kepercayaan yang didahului dengan harapan, yang tentu saja ia menemukan cinta. Jawaban Petrus bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam situasi sulit, kecewa, marah,
tidak ada harapan. Sepertinya semua sia-sia, tak berguna. Kita diajak berpaling kepada Tuhan. Kita dengarkan perintahnya dan kita jalankan apa yang dimintanya. Apa yang Ia sampaikan kepada kita melalui sabdanya yang memberikan peneguhan. Itulah kitab suci yang kita baca, firman Allah. Kita harus berani mengambil keputusan untuk menyambutnya, sehingga kita mampu mendapatkan jawaban yang positif dalam hidup kita, dalam situasi sulit kita. Itulah proses beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi, nasihat yang Yesus berikan kepada Petrus sangat sederhana. Tetapi ketika Petrus menjalankan, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, buah yang luar biasa. Bayangkan, coba Anda bayangkan, semalam-malaman letih, lesu, kecewa, marah, tidak dapat ikan yang ditangkapnya. Hanya dengan melaksanakan nasihat Yesus, banyak ikan yang ditangkap. Perahu mereka penuh, sampai mereka minta kepada teman-teman yang ada bersama mereka untuk membantunya mengangkat ikan. Perahu mereka penuh sampai goyang. Ini mujizat menjala ikan yang sangat-sangat menakjubkan dan membuat Petrus terpesona. Tentu peristiwa ini membuat Simon heran, kagum. Dia ini bukan orang sembarangan. Dia itu bukan orang biasa. Dia anak Allah. Nah, bayangkan bagaimana Petrus berkembang sampai menunjukkan siapa Yesus. Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, Yesaya juga mendapatkan penampakan yang luar biasa di kuil Allah. Aku melihat Tuhan yang duduk di takhtanya. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim mengelilinginya. Mereka berseru, "Kudus, kudus, kudus Tuhan." Dan bumi penuh dengan kemuliaannya. Seluruh bumi gemetar. Penglihatan, penampakan yang mengagumkan, yang menakjubkan ini membuat Yesaya merasa kecil, merasa hina berada di hadapan Allah. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Di hadapan Allah yang kudus, di hadapan tahta Allah ini, akhirnya Yesaya berseru, "Celaka aku, aku binasa, aku mulut najis, aku hidup di antara bangsa yang mulutnya najis." Namun syukurlah, syukur, mataku telah melihat Sang Raja alam semesta. Tuhan memurnikan mulutku, dosaku diampuni. Dalam situasi seperti ini, Yesaya siap untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia mendengar
dalam hatinya, siapa yang akan kuutus? Siapa yang menjadi utusan kita? Ini dia dengar sebagai suara Tuhan yang berkata kepadanya. Dan Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Setelah dikuduskan, Yesaya siap menjalankan perutusan Tuhan, siap menjalankan misi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada kemiripan perutusan Simon dan Yesaya, bukan? Kita manusia hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Menjadi penjala manusia adalah panggilan istimewa dan penting. Paulus dengan keras ia bekerja, bahkan melebihi para rasul. Dia katakan, "Bukan aku. Ini adalah anugerah rahmat Tuhan. Ini bukan karya manusia, tetapi karya Kristus." Misionaris kami pertama, Joseph Reyna de Metz, dia katakan, makanan seorang misionaris setiap hari adalah salib. Salib menjadi makanan setiap hari. Artinya apa? Rahmat Allah mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Paulus giat mewartakan kematian dan kebangkitan Kristus, salib Kristus. Ini suatu penghayatan iman yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon supaya kita selalu siap untuk mendengarkan dan menjalankan perutusannya. Setiap kita, setiap orang punya kesempatan dan tentu saja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan baptisan yang kita terima, kita semua diutus. Dan sakramen penguatan yang kita terima menyempurnakan perutusan kita. Siap diutus mewartakan kasih, mewartakan salib Tuhan. Nah, bila kita percaya penuh akan sabda Tuhan, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itulah rahmat Tuhan. Semoga kehadiran Kristus yang tidak kita lihat mampu menggerakkan hidup kita karena rahmat-Nya menyertai kita. Selamat merenungkan. Semoga firman Tuhan, sabda Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca, senantiasa membuka hati kita, meneguhkan iman kita, memampukan kita melihat yang tidak dapat kita lihat, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena dikuatkan oleh Sang Firman yang tiada lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Salam Pater Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi Batu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.